Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya lebih ke dalam hal-hal yang sangat istilahnya itu teknis ya, kecil seperti itu, mungkin lebih kepada menolong, membantu ya. Tapi masalah itu ketika ada hajatan bersama ya itu jadi ketika dimasukkan ke dalam frame bahwa ini adalah hajatan kita bersama, keinginan kita bersama yang harus kita sukseskan. Misalnya keinginan untuk sekolah ini menjadi sekolah yang berprestasi dan kemudian semua melakukan dengan caranya masing-masing. Tapi kalau tadi itu kan lebih kepada bantu ya, ada satu orang yang memiliki keterbatasan kemudian dibantu oleh yang lain. Tapi kalau misalnya ada sebuah keinginan yang bersama-sama, bagaimana caranya? Misalnya kelas ini harus mendapatkan prestasi ini, kita menjadi juara kelas terbersih misalnya, dan semua murid-murid melakukan itu secara bersama-sama dengan keahliannya masing-masing. Nah itu lebih ke model itu kalau dalam dunia pendidikan ya, saya atau masyarakat secara bersama-sama memastikan bahwa kita punya misi semua anak usia sekolah di kampung ini bersekolah. Nah mari kita bagi ya keluarga ini siapa yang bantu dan sebagainya, diletakkan dalam konteks yang lebih besar. Jadi filosofi Nusraya itu kayaknya lebih dari sekedar membantu ya, karena memang lebih terorganisir dan lebih pada pencapaian sebuah tujuan yang besar, mungkin ya besar dalam artian tidak sesederhana on off seperti itu, sekali udah selesai, enggak. Setidaknya ada sesuatu yang kemudian secara prestasi dan impresi itu bisa terlihat. Jadi kan kalau tadi itu kan bisnis ya konteksnya ya. Nah bisnis itu kadang-kadang kan memang ada pihak yang diuntungkan, tetapi ketika konsepnya itulah keuntungan ada pada katakanlah corporate pemilik modal yang terbesar, sementara yang lain bekerja untuk itu, sudah beda ya. Kalau Mas Raya itu kayaknya lebih kepada hal-hal yang sifatnya itu volunteerism ya, lebih kepada bagaimana ya kita memberikan itu, sudah kita tidak mengharapkan sebagai ada laba yang akan didapat dan sebagainya. Pun kalau misalnya di dalam bentuk pemberdayaan ekonomi ya lebih kepada filantropi kayaknya ya, lebih pada filantropi. Nah kalau filantropi kan beda dengan bisnis ya, seperti itu. Jadi memang pada level itu kan orang sudah cukup ikhlas dan cukup dengan dirinya sendiri gitu kan, tidak berpikir ini saya ajak orang-orang tapi saya yang tertinggi di dalam struktur, nanti mereka itu akan bekerja dan saya dapat tapi mereka juga termodal. Itu mungkin mekanismenya sudah berbeda ya, implementasi pelaksanaannya sudah berbeda ya, karena sudah bicara profit dan laba di situ ya. Kalau misalnya itu enggak, kayaknya memang sudah ini ya, semua orang ikhlas gitu, kira-kira apa yang kita bisa buat dan ini tercapai gitu kan. Pun kalau misalnya dalam konteks pendidikan juga seperti itu ya, ketika misalnya katakanlah ada orang yang punya kelebihan kemudian memberikan donasi pendidikan kan, sama-sama membantu. Di kampung itu ada beberapa anak yang punya keterbatasan secara ekonomi, dibantu secara finansial oleh beberapa keluarga yang besar. Itu nggak berharap nih anak ini kerja sama saya nanti kalau dia bikin, nggak ada seperti itu. Jadi memang sebuah tujuan besar dan kadang-kadang memang ya, tujuan mulia. Walaupun nanti ada tujuan prestise juga, karena masyarakat Aceh itu ada itu menjaga marwah yang karena singa roja gitu kan. Nah demi itu kemudian Nusraya lah kan ada juga seperti itu gitu kan ya. Tapi kalau dalam konteks bisnis mungkin kita harus lihat lagi ya, seberapa jauh kemudian dominasi dari keinginan untuk mendapatkan profit di sana. Sebenarnya kan itu tadi ya, Nusraya itu kan melakukan sesuatu secara bersama-sama kan. Kalau misalnya itu dalam bentuk sumbangan uang, ada istilah lain, ripe ya, meripe-ripe itu ya. Dan kadang-kadang meripe-ripe itu walaupun kecil, tapi ketika dilakukan oleh jumlah orang yang banyak, jumlahnya itu menjadi sangat banyak ya.
Mungkin kita dulu pernah mendengar bagaimana istilah kawin untuk siapa, penista, kan ternyata itu jumlahnya besar sekali padahal judulnya kawin gitu kan. Nah, jadi tadi ada maseraya itu dalam bentuk kerja, kemudian kalau dalam bentuk keuangan yang apa istilahnya itu finansial, istilahnya mungkin ripe ya, meripe. Nah sekarang masyarakat Aceh itu punya problemnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu ya, apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini, atau kalau kita mau lebih lokal lagi apa dibutuhkan oleh provinsi ini. Oh, pikiran ya, jadi mari bersama-sama orang-orang muda yang secara tenaga mungkin masih cukup energi itu memberikan pikiran dan konsep. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat di dalam kenyataannya yang paling banyak dibutuhkan itu sebenarnya tindakan ya, sesuatu yang lebih real ya. Dan disitulah kita berbagi peran. Barangkali kalau lembaga-lembaga kajian, lembaga riset, perguruan tinggi, mereka terus-menerus melakukan penelitian-penelitian. Tapi ada anak-anak muda yang memang doer ya, pelaksana gitu, yang memang mereka sebenarnya bisa melakukan sesuatu yang lebih konkret dan real. Tetapi bagaimana saling tersambung ya dalam sebuah network dan bersinergi sehingga bisa saling melengkapi dan tidak ada upaya untuk saling menjatuhkan dan hebat dulu itu kan, atau kalau dalam istilah bahasa Aceh yang saya sering sebut itu, saya senang sekali dengan istilah itu, jadi merasa susah untuk menerima ketika ada orang lain atau kelompok lain itu berhasil ya. Kenapa saya bilang tadi senang dengan istilah ini, sulit sekali diterjemahkan. Itu adalah sebuah sikap ya atau perilaku ketika kita susah melihat orang lain senang melihat orang lain susah. Nah jadi kalau misalnya ini bisa dihilangkan dan kemudian generasi muda ya semua merasa kita bisa melakukan sesuatu, mari kita berbuat seperti itu ya. Karena dengan perkembangan media sosial itu bisa saja membuat kita cukup lalai. Jadi bagaimana pada usia-usia produktif bisa melakukan sesuatu yang memiliki dampak bagi perubahan yang lebih baik dari masyarakat yang ada di sekitar kita. Bayangkan kalau setiap orang peduli dan melakukan itu, akan banyak sekali dampak dan perubahan yang terjadi. Sebaliknya bayangkan juga ketika semua orang tidak mau peduli, karena kita masih bisa update status aja, like dan komen satu orang lain dan sebagainya, itu kan asik dengan sebuah dunia sendiri dan kita lupa dengan apa yang ada di sekeliling kita. Mungkin itu juga ada banyak yang melakukan demikian. Jadi intinya pahami persoalan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan lakukan sesuatu apapun itu ya. Tapi di situ harus hilangkan kepentingan pribadi, ambisi egosentris yang tidak perlu begitu. Lakukan sesuatu yang memang tujuannya untuk kebaikan bagi masyarakat itu sendiri, bagi orang lain itu sendiri, atau bagi tujuan yang lebih besar dari sekedar tujuan-tujuan pribadi kita. Dan berada di dalam sebuah networking sehingga bisa saling coaching, saling yang satu memiliki pengalaman yang sudah lebih senior, kemudian bisa membimbing, yang ini kemudian melakukan pembimbingan lagi dan sebagainya. Jadi dalam sebuah proses coaching dan networking ya tersambung, sehingga puzzle-puzzle yang dilakukan di sana, di sini nanti membentuk sebuah gambar muho ya, kalau dalam saya itu tahu kemana arahnya gambar seperti apa yang ini dibentuk. Dan banyak sekali yang bisa dilakukan, tetapi tidak semua orang mau melakukan kerja-kerja volunteer kadang-kadang, karena kan kerja-kerja seperti ini tidak selalu memberikan ini ya, apa istilahnya itu, laba secara finansial, keuntungan secara ekonomi, tetapi lebih kepada bagaimana kita menginvestasikannya sebagai sebuah pengabdian yang kadang-kadang berlandaskan keikhlasan. Tapi jangan lupa pada saat yang sama kita mendapatkan pengalaman sebenarnya ketika nanti kita berada dalam sebuah pekerjaan. Pengalaman itu lebih berharga ketimbang hanya uang atau materi. Tapi intinya adalah bagaimana melakukan sesuatu, karena
tidak semua hal itu bisa dilakukan sendiri. Jadi itu kalau dalam bahasa Inggris barangkali ada banyak yang tahu, ada sebuah kalimat yang sangat sering kita baca dan kita dengar barangkali, kalau kalian ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri ya. Tapi kalau kalian ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Karena saling mendukung itu akan mengantarkan kita walaupun kepada tujuan yang cukup jauh sekalipun. Jadi mari kita mencoba untuk menghidupkan kembali ya, bagaimana kehadiran kita itu, keberadaan kita itu bisa saling mendukung, saling membantu dalam bentuk apapun ya. Bisa juga dengan menghidupkan kembali semangat mesraya, tentu saja dengan hal-hal yang positif ya. Karena kalau misalnya dipahami mesraya itu untuk sesuatu yang berupa bancakan korupsi itu mesraya bersama-sama, itu kan negatif. Tapi sekali lagi dalam konteks yang sangat positif ya, dan kita kontekstualisasikan dalam kebutuhan masa kini ya, dan itu sekali lagi akan menjadi kapital sosial, modal sosial yang sangat penting, pertama sekali di tengah derasnya perubahan zaman ya, yang membutuhkan kita untuk lebih siap, dan kesiapan itu akan mungkin terjadi ketika kita bersama-sama membangun sesuatu. Saya pikir itu yang mungkin bisa saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita patut selalu serta bangga ya ketika ada anak-anak muda, generasi harapan masa depan yang melakukan banyak hal berupa pengabdian dengan tanpa pamrih, dengan keikhlasan di depan. Itu luar biasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.